Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim Jumat sore di Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya yang telah mengantarkan kita bisa hadir di majelis ini. Semoga yang kita lakukan senantiasa mendapat ridhonya dan kelak menjadi salah satu bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan pada beliau junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita umat Islam menuju kepada cahaya Islam, terlepas dari minadz-dzulumat, terlepas dari cahaya kegelapan kehidupan. Meskipun hidup ini sebenarnya terang benderang, tapi ternyata Al-Quran itu mengatakan, mensinyalir, ternyata walaupun terang tapi sebenarnya dia dalam kondisi kegelapan karena imannya sedang dilanda penyakit, ya, sehingga menjadikan hidup ini gelap. Padahal penuh sinar matahari, kalau malam pun juga penuh lampu, ya. Tapi ternyata Allah mengatakan, barang siapa yang di dunia ini dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, artinya tidak bisa melihat kebenaran, buta akan kebenaran, hatinya tidak penuh dengan iman yang benar, maka kelak pun di akhirat juga akan dalam kondisi buta, ya. Maka pada saat itu nanti mereka protes, ya Allah, dulu saya kan di dunia itu tidak buta, kenapa sekarang buta? Itu ayatnya mengatakan seperti itu. Maka dijawab oleh Allah, karena memang dulu, ya, tidak bisa menerima kalian tidak bisa menerima hidayah, dan imanmu pun dengan dalam kondisi gelap tanpa ada cahaya kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari ngaji kita ini, ya, di samping kita berangkat dari rumah itu niatnya juga menuntut ilmu, yang mesti menuntut ilmu itu akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah, bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Namun yang lebih dari itu tentunya harus kita maknai dalam rangka menerangi hati, ya, dalam rangka mengasah iman, dalam rangka mempertajam kepekaan iman kita kepada Allah, sehingga iman ini tidak lambat laun semakin karaten, semakin bebal, ya, semakin tidak bisa memancarkan kebenaran, tapi iman yang ada dalam hati kita ini semakin dicerahkan. Jadi kalau bahasa di persyarikatan mengatakan Muhammadiyah mencerahkan, nah itu dalam rangka itu.
Jadi mencerahkan bukan hanya mencerahkan kehidupan, tapi bagaimana kehidupan iman dari masing-masing warga Muhammadiyah itu tercerahkan, sehingga hidup ini kita lalui dengan segala pencerahan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak bosan-bosannya kita terus berupaya untuk mengasah iman kita dengan kita mengaji, ya. Memang diakui Bapak Ibu kalau di rumah itu mungkin berapa puluh YouTube yang bisa dibuka, ya, bisa diikuti, ya. Tapi kata Rasulullah, berkumpul di Baitullah, di rumah Allah ini, kemudian membahas tentang persoalan-persoalan agama, maka kata Rasulullah, orang tersebut akan dinaungi dengan sayapnya malaikat yang menaunginya. Kemudian namanya pun akan disebut di sisi Allah dengan nama kebaikan. Nah, ini yang memang nilai lebih. Kadang orang sekarang kan udahlah rasa ngaji ning omah sambil rebahan, buka YouTube, ya, buka HP. Ya. Tapi insya Allah ilmu yang di HP dengan ilmu kita bertemu ini ternyata beda. Ilmu di HP itu cepat diterima, tapi juga cepat hilang. Itu, ya. Jadi ya masing-masing, maka Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Fathur Rahman Kamal LC, ya, calon doktor, insyaallah sebentar lagi. Beliau ketika kita mengadakan Baitul Arqam di Tawangmangu beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan bahwa ngaji yang sifatnya bertemu dengan ustadz, dengan kiai, dengan guru, itu harus selalu dilakukan. Tidak boleh karena sekarang zamannya zaman YouTube, maka ora usah ngaji ning masjid, ora usah ngaji ning mana, tapi cukup YouTubean. Ini beliau tidak setuju, ya, tidak setuju. Jadi tetap ngaji, apalagi kalau sekarang digerakkan lagi, ya, gemborkan lagi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah agar ranting-ranting itu pengajiannya jangan padam. Ngaji terus, pengajian terus. Karena memang kegiatan ranting itu diantaranya yang utama adalah ngaji, ya. Kalau ranting sudah tidak ada ngaji, udah ketemunya ya lewat HP terus. Padahal ngaji itu bagian daripada silaturahmi kita, ya, ketemu rekan-rekan, ketemu teman-teman, kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami tandaskan agar kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini dalam rangka yang pertama menggairahkan iman kita, mencerdaskan iman kita, ya, iman kita jadi landep, jadi peka, ya, bukan pekok tapi peka, ya. Iman yang peka itu iman yang landep. Mudah sekali ketika ada kebenaran belum dijelaskan itu sudah bisa menangkap, ya, apalagi kalau dijelaskan. Itu karena apa? Orang kalau sudah peka imannya, tajam imannya, maka mendengar ayat yang dia pernah baca sendiri, kemudian sekarang dia mendengar ayat dilantunkan, dia sudah mulai ternyuh, mulai terhanyut, ya, perasaannya dengan ayat itu. Ini karena apa? Ya, iman kita asah terus. Ibarat benda tajam atau alat tajam itu nek ben waktu secara rutin kemudian diasah, ya tidak akan mungkin karaten, ya. Maka perlu terus diasah terus. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini alhamdulillah kita akan masuk pada hadis yang ke-206, ya.
atau hadis yang kedua dari babu tahrimi dzulmi, ya, wal amru biraddil madzalim. Jadi bab tentang haramnya perilaku aniaya zalim dan perintah untuk mengembalikan haknya orang yang dizalimi. Judulnya itu sebenarnya. Jadi bab tentang haramnya zalim, perbuatan zalim, dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi. Lah, sampai hadis yang kedua ini dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tu'addannal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya. Sungguh akan diberikan hak-hak, ya, hak-hak, bukan hak katok nggih. Hak, jadi hak, ya, sungguh akan disampaikan atau akan diberikan al-huquqa, hak-hak, ila ahliha, pada ahlinya, kepada yang punya, yaumal kiamati, di hari kiamat kelak. Awas ini, kalau kita di dunia ini ada keterkaitan dengan hakul adami, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, kok ada haknya yang kita rampas, haknya yang kita ambil, sampai mati ternyata hak itu belum dikembalikan, maka di hari kiamat nanti harus ditagih. Panjenengan akan ditagih, hak itu harus dikembalikan. Ini hadis ini mengatakan, la tu'addannal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti semua hak itu akan harus dikembalikan, harus diberikan, ya, kepada yang punya. Maka nyun sewu Bapak Ibu, kalau mungkin ada hak kita sekarang itu dizalimi, dirampas, diambil, sudah syukur alhamdulillah, nanti di akhirat tak tagih, kan gitu kan. Ya. Jadi hati-hati sekali, ya. Bagi yang kita punya hak kemudian diambil, ya sudah, biar nanti di akhirat saya tuntut dia. Tapi bagi yang merasa sekarang mengambil hak orang lain, mumpung belum ihnil manfush, belum waktu tiba ajal kita, maka berikan sekarang hak mereka. Maka Bapak Ibu, kita diperintahkan untuk coba menelisik, melihat ke belakang. Pernahkah dengan saudara kita, pernahkah dengan kawan kita, pernahkah dengan tetangga kita, pernahkah kita itu mengambil haknya? Tolong petani meneh, dirunut. Kalau memang pernah, maka mulai sekarang tolong dikembalikan. Termasuk mengambil hak itu adalah hati seseorang kita sakiti. Itu kalau memang kita belum minta maaf kepadanya, Allah tidak akan memberi ampun. Ya, ini hati-hati ini. Kaitannya hakul adami, ini memang harus, kalau memang kita ingat, kita sadar, oh ya Allah, saya pernah salah dengan dia, saya pernah mengambil haknya dia. Maka sebelum Allah menjemput atau ajal menjemput kita, maka mari kita kembalikan haknya. Ya. Nek sing merasa diambil haknya, tenang-tenang saja,
peduli amat, yang penting di akhirat tak tagih nanti. Bukan kita yang menagih, tapi Allah memerintahkan agar orang yang pernah dianiaya itu kembalikan haknya. Sampai-sampai dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, hatta yuqatal lisyatil jalha, ya, lisyatil jalhai minasyatil qurana. Jangankan manusia, kambing saja yang dulu pernah di dunia ini diseruduk oleh kambing yang lain, kemudian apa ini? Sunguni ku apa? Tanduknya sampai potol, dia jadi tidak punya tanduk. Nanti pun kambing yang masih utuh sungunya yang nyeruduk itu suruh mengembalikan. Rasulullah mengatakan, artinya apa? Ini memberikan satu penekanan kepada kita. Wong kambing hewan saja itu suruh mengembalikan haknya antar hewan, apalagi antar manusia. Penekanannya kan di situ. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau hidup kita menurut tuntunan Rasulullah, hidup kita ini aman, damai. Ya. Karena apa? Kita saling hati-hati. Ojo ngasih aku punya tetangga dia dengan dia ternyata meninggalkan asar yang buruk, meninggalkan bekas yang jelek, itu jangan. Ini Bapak Ibu, hadis yang cukup singkat tapi memberikan satu penyadaran kepada kita bagaimana kita cara hidup di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan, cara yang kita lakukan di dunia ini, nanti di akhirat itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Mau tidak mau itu nggak bisa mengelak kita. Ya, maka ketika masih ada hak-hak orang lain yang kita zalimi, kita aniaya, maka segeralah kita menyadari dan nek perlu segera dikembalikan. Kalau itu punya haknya orang lain. Karena apa? Hadis ini mengatakan jangankan manusia dengan manusia, hewan sama hewan pun sama. Sehingga ada ayat yang mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, ini dalam surat At-Takwir ayat 5. Dan ingatlah ketika hewan-hewan atau binatang-binatang itu dikumpulkan. Binatang-binatang itu dikumpulkan juga dalam rangka tadi. Hak binatang satu dengan binatang yang lain suruh mengembalikan. Maka sampai disimpulkan dalam hadis tadi, hatta yuqadal lisyatil jalhai minasyatil qarna. Ya. Hewan yang dulu di dunia diseruduk, ditumbuk hewan yang lain, kemudian akhirnya sungunya potol, dia tidak punya sungu, maka nanti di akhirat hewan yang masih punya sungu yang nyeruduk itu disuruh mengembalikan sungunya, tanduknya. Ini Bapak Ibu sekalian, di ayat surah Al-Ankabut, At-Takwir, ya, Allah mengatakan wa idzal wuhusu husyirat, dan ingatlah ketika binatang-binatang itu dikumpulkan. Ya. Ya, monggo Pak Sri. Ya. Ya, jadi ada dua alternatif memang Pak. Panjenengan menuntut pada keluarganya karena sudah meninggal, nggih. Yang dizolimi jenengan apa orang tadi? Nah,
itu karena sudah meninggal, pasti resikonya anaknya mau mengakui atau tidak. Anaknya mau mengakui atau tidak, ya. Kalau mau mengakui, tentu dia harus berkewajiban untuk memenuhi, membayar, kan itu Pak ya. Tapi kalau tidak mengakui, ya, yang penjenengan bisa menuntut nanti di sana. Tapi kata Allah kata Rasulullah dalam hadis yang lain, memaafkan itu lebih baik. Maka sering kalau kita melepas jenazah itu, ya, sering mengatakan kalau memang ada keterkaitan hakul adami, pinjam meminjam, janji berjanji, ya, belum dipenuhi, belum dibayar, maka segera lapor kepada anak cucu ahli waris. Nanti biar anak cucu ahli waris memenuhinya atau membayarnya. Tapi kalau memang mau diibrahkan, nah gitu kan gitu, mau diikhlaskan, mau diberikan, maka itu lebih baik. Maka bagaimana itu menjadi amal kebajikan panjenengan yang akan memberatkan timbangan amal. Amal jadi berat, ya, timbangannya jadi amal yang baik jadi berat. Kalau amal yang baik jadi berat itu Pak, ada kemungkinan tidak dihisap itu. Yang baik berat kok, ya. Jadi apakah Bapak mementingkan dunia atau Bapak mementingkan dia akhirat? Ya. Jadi kalau menurut ilmunya Rasulullah, ya udah diikhlaskan. Karena memang Rasulullah terhadap hutang itu memang sangat keras, Bu. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah ada si fulan yang meninggal dan dia punya hutang. Rasulullah nggak mau nyolati itu. Silahkan sholati saja untuk kalian. Loh kok begitu Rasulullah? Kan ada jenengan. Dia masih punya hutang. Siapa yang bisa menanggung hutang ini? Kalau ada yang menanggung hutangnya, saya sholati. Itu Bapak Ibu sekalian, persoalan hutang ini bukan hanya persoalan dunia. Persoalan hutang itu persoalan sampai dibawa ke akhirat. Okay. Walaupun itu hutangnya berupa hutang koperasi, itu kan malah melibatkan banyak hak orang itu. Koperasi kan milik banyak orang kan, malah orang banyak itu haknya itu nanti ditagih semua, nagih semua itu. Lah pikiran kita di dunia orang pengurusnya wong akeh kok. Lah gitu kan akhirnya dikemplang. Banyak kan orang-orang anggota koperasi yang seperti itu. Kok iso cerita kula pengurus koperasi masalahnya. Ya. Jadi jelu isine, ya Allah ini memang duit bukan duitku, tapi kok model wong seperti ini. Ya. Dijanjeni pensiunan dicolong laku, jipok se. Bayangkan itu. Orang seperti ini kan memang dasar babrik. Kalau itu punya orang banyak, dia akan ditagih oleh orang banyak nanti. Hati-hati ini persoalan hutang. Ya. Sampai-sampai Rasulullah tadi nggak mau nyolati jenazah yang masih punya hutang. Maka ditawarkan siapa yang menjadi boreknya, siapa yang mau melunasinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini jadi apalagi zalimnya itu bersifat menganiaya. Ya. Jadi kalau kambing saja tadi tanduknya potol akan dituntut, harus dikembalikan. Kalau sampai di dunia ini ada orang yang memenggal leher saudaranya, di Indonesia tidak ada kisos masalahnya, double lagi pelanggaran. Betul itu. Kalau di Arab sana bunuh orang penggal juga kan. Kalau di sini tidak ada, paling di penjara. Udah itu. Suruh mengembalikan leher nanti itu. Ya.
kalau lehernya dipenggal oleh saudaranya. Maka sebenarnya hukum-hukum Islam yang seperti ini kalau direnungkan memang akan menjadikan hidup ini tentram, adem, ayem. Hati-hati masalahnya, masing-masing itu hati-hati dalam kehidupan, tidak sembarangan. Di akhir-akhir sekarang itu kan nyawa kayak nggak ada harganya sekarang. Salah sedikit saja bunuh. Bayangkan, kayak orang-orang rimba saja itu, manusia makhluk rimba itu. Salah sedikit saja nggak mau maafin, dari belakang nggak berani, dari depan, dari belakang bunuh dia. Model sekarang santet masih jalan ternyata, ya kan? Teluh santet itu masih jalan sekarang. Orang wani rai, wani buri kan. Ini sekarang Pak Bu, dunia sekarang itu masih berjalan seperti itu. Masya Allah, kalau saya melihat, ya Allah, dunia modern katanya, tapi ternyata model-model seperti ini masih ada. Ya. Hati-hati, jangan dikira kita menyalahi orang, mendolimi orang, pinjam tangan orang lewat dukun, itu tidak berbuat dolim itu kita akan dituntut tuh nanti. Kalau memang betul kita melakukan dan ternyata upaya teluh atau santet itu mujarab dan dia jadi mati karena lantaran ini, nah kita dituntut. Maka sekali lagi, mari kita terus belajar pada agama Islam ini agar kita ekstra hati-hati dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini akan masing-masing hati-hati, maka kehidupan akan menjadi tenang dan damai. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Kenapa mengutus atau menurunkan Adam ke bumi, ke planet bumi ini? Karena dalam rangka membangun bumi ini kehidupan yang seperti di surga dulu ketika Adam dan Hawa berada di sana. Bapak Ibu sekalian, jamnya korano. Masih. Kemudian ini hadisnya agak panjang, saya baca. Hadis yang ketiga ini. Sampai saya gedekan ini, ya. Saya besarkan tulisannya maksudnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Masih ada pertanyaan kaitannya ini? Silakan, monggo Bapak Ibu. Jadi tadi pertanyaan Pak Sri itu, kalau menurut saya Pak Sri lebih baik dimaafin aja lah, nanti tidak jadi urusan panjang, ya. Ora kena delege malah budek kabeh kan gitu. Lebih baik ya udahlah diserahkan kepada Allah. Mungkin itu akan menjadi bagian daripada amal kebajikan kita, invest kita, ya. Monggo Bu. Kalau ketemu ini gini ya, kalau sekedar ingat nggak apa-apa, nggak usah gerutu, pokoknya nggak usah diteruskan dengan gerutu. Dapurmu utang ramulah gitu nggih. Ini bahasa alusnya begitu. Dapurmu utang rak rumongso kan gitu. Tapi ya sudah mau diikhlaskan, nggak usah seperti itu, ya sudahlah. Ya. Kita punya pengalaman Bu, orang hutang itu sebenarnya hilanglah wajahnya itu. Raine ketemu wong ku mesti wonge sing ngutangi isin. Jadi seseorang yang pernah hutang kemudian kita biarkan, kita seolah-olah tidak tahu, ternyata dia tuh pakai sendiri. Dan suatu saat dia mengatakan, Pak, saya masih punya hutang jenengan nggih. Yo, saya pura-pura gitu, yo, gitu kan. Ya sudah, tenang saja, besok kalau sudah punya dikasih, kalau enggak ada sudah. Yang penting tenang saja. Ini dalam rangka apa? Ya mengurangilah rasa pakeuhnya orang yang hutang kepada kita itu. Ya tadi seperti Bu Haji tadi mengatakan, ya kok angger ketemu aku kelingan
kadang-kadang gemberget gitu ya. Nggak usah gemberget, ya sudah. Coba kita tahan isi hati, ledakan hati kita ini jangan dibiarkan mengembara. Nanti malah ketika hati tidak kuat, lisan ini yang muni. Ya, kalau sudah lisan muni, kita akan melukai hati orang lain. Ya, lebih baik sudah. Nek memang kepingin lagi, piye utangmu biyen wis ana apa durung? Ya, dereng Bu, nyuwun pangapunten kan gitu nggih. Biasanya kan itu. Mijang mulai sampun wonten ya wis. Ciling toh, kan ngono kan ya, dilingki. Karena itu tadi, kasihan saudara kita punya hutang kok tidak dilunasi, kemudian mungkin dia itu lupa. Ya, perlu kita ingatkan juga, Mbak, di catatanku, bunur nggih, bunur, di catatanku jenenganku tahu hutang tanggal sakmene tahun sakmene, ngasih saiki gurung ngono balen. Kita membantu menyelamatkan dia untuk tidak ditagih di akhirat nanti. Niatnya kita membantu menyelamatkan dia, enggak apa-apa, tapi dengan bahasa yang baik. Ya. Lah kok tumekane nanti sampai dia loro ora iso bayar, ya sudah parani omahe. Wis ya, dhisik kowe utang mbek aku saiki tak ikhlasno. Udah, itu amal kebajikan panjenengan. Ya. Kalau kita bisa seperti ini, Allah itu maha kaya. Mungkin kekayaan kita akan ditambah oleh Allah gara-gara kita menyelamatkan, membebaskan saudara kita yang memang betul-betul tidak mampu. Dalam ayat itu tegas, Bu. Berikanlah kesempatan bagi orang-orang yang kesulitan dalam hutang. Ya. Dibahasakan dalam Al-Quran itu dzu usrah, bagi orang-orang yang memiliki kesulitan di dalam membayar hutangnya, berilah kesempatan lagi. Kalau memang ada jatuh tempo, Bu, sudah jatuh tempo, malah jangan sampai seperti rentenir. Jatuh tempo jenengan engko nek meneh berarti jenengan tambah hutangi sakmene. Rentenir itu. Bukan berkah lagi yang datang. Okay. Jadi sudah ya hutangnya sekian, jatuh tempo belum bisa, ya sudah, mau kapan mau dibayar, api-apian saja. Nanti insya Allah, Bu, kita kalau berdagang seperti itu, orang akan segan dengan sendirinya. Ya, ketika kita ngeleke dengan baik, orang akan segan, dan usaha kita itu akan berkah. Karena Allah maha kaya tadi. Ketika kita menolong saudara kita yang sedang kesempitan, Allah akan memberikan pertolongan. Kalau tidak di dunia, di akhirat pun nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Gitu. Gara-gara kita menolong saudara kita di dunia. Loh, urip sing diatur Rasulullah, diatur Islam seperti ini, kok ora damai? Ketok jempol saya. Masing-masing sudah punya keyakinan cara bersikap antara satu dengan yang lain. Kalau ini dilakukan, saya yakin hidup ini akan damai, akan tentram. Maka kalau Islam itu dijalankan dengan benar, kok tidak ada yang akan dizalimi. Jangankan sesama muslim, orang yang non muslim saja itu mendapat naungan daripada Islam ketika Islam itu berkuasa. Maka kalau orang-orang yang Islamofobi, orang-orang yang takut kepada Islam, itu karena memang mereka belum tahu Islam betul. Dia melihatnya Islam yang ada di Timur Tengah, yang sadis, yang garang, yang saling membunuh, saling menembak, saling menghancurkan. Yang dilihat itu saja. Konsep Islam kan bukan itu. Konsep Islam itu damai, siapapun akan dilindungi. Hatta mereka yang orang-orang yang non muslim saja, yang dia damai-damai saja dengan sesama muslim, dengan orang Islam, dia akan mendapat perlindungan dari kekuasaan Islam. Ini mereka yang sekarang masih takut dengan syariat Islam,
Itu karena mereka belum paham betul tentang Islam. Islam itu kalau sudah diberlakukan dengan benar sebagaimana pada masa Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, damai. Jadi ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Satu hadis itulah, belum jadi hadis yang panjang ini ya. Insya Allah minggu depan akan kita sampaikan secara tuntas dengan syarahnya nanti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada segala salah dan kekurangannya. Mari kita akhiri ya, sekali lagi dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Sebelum doa kafaratul majelis, kami tekankan lagi Bapak Ibu ya, ada satu riwayat yang mengatakan begini, Bu. Annal qabro yunadi kulla yaumin khamsa marrat aw sab'a marrat. Kubur yang akan kita tempati nanti ketika kita sudah ajal tiba, itu setiap hari tidak kurang dari 5 atau 7 kali memanggil-manggil umat manusia. Hanya saja kita tidak pernah dengar panggilan itu. Salah dua dulu lah, nanti ada 5 panggilan. Yang satu apa? Ana baitul wahdah. Aku ini, kata kubur, adalah rumah kesendirian. Betul nggih? Setuju nggih? Ketika kita sudah dikubur itu kan sendiri-sendiri. Walaupun kuburannya jejer, tapi kita sendiri-sendiri. Fanau Rasulullah mengatakan, maka carilah kamu teman yang akan menemani kesendirianmu di kubur. Apa? Biqiraatil Quran, dengan selalu membaca Quran. Maka ketika doa setelah membaca Quran itu kan Allahumma ja'al Allahumma ja'alil Qur'ana Allahumma ja'alil ya Allah, jadikanlah Quran ini teman kami di kubur, ketika saat dikubur ya. Ini jadi membaca Quran, walaupun berapa yang kita baca, tapi kalau kita rutin itu akan menjadi munisa. Munisa itu teman, sahabat, kesendirian kita ketika dikubur. Dan kubur itu kan gelap ya. Wa ana baitudz zulumah fanawwirni bi amalin shalih. Kubur itu adalah rumah yang gelap. Nek ora percaya dicoba mawon ya. Rumah yang gelap, maka hiasilah aku kubur ini, maksudnya dengan amal soleh. Amal soleh itulah yang nanti akan membuat padang jembare kubur kita itu amal soleh. 2 saja itu. Quran sebagai sahabat kita yang menemani kesendirian, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan cucu kita. Yang mengenai adalah Quran yang kita baca. Yang kedua, kalau kepingin kubur ini tidak gelap, padang, istilah wong tua kayak padang jembar napa kubure ya, maka hiasilah dengan amal soleh. Bapak Ibu, saya terus menyambung apa yang kemarin kami sampaikan. Tawaran wakaf berjangka, nyun sewu, wakaf berjangka itu tidak wakaf seterusnya. Wakaf berjangka itu wakaf berupa uang tapi berjangka waktu, dan nanti uang itu akan kembali secara material. Kerugian kita inflasi, mungkin 10 juta sekarang, kalau nanti 5 tahun yang akan datang 10 juta sudah tidak
seharga 10 juta sekarang. Rugi kita secara material itu, tapi itu akan lebih membawa makna bagi kehidupan kita di akhirat adalah pahala, thawab yang tidak terasa. Maka saya menegaskan lagi, kalau nanti dari lazismu ya ada, silakan seberapapun Bapak Ibu mampu untuk wakaf tunai, bukan infak. Nah infak blas berikan udah rasa diharap-harap. Nek wakaf ini nanti saatnya akan kembali lagi. Wakaf berjangka, bukan wakaf seterusnya, wakaf berjangka ya, ini juga digalakkan oleh pimpinan pusat. Hanya saja pimpinan pusat itu wakaf uang ya, kita juga wakaf uang tapi berjangka. Monggo mungkin dari nanti dari Lazismu, terutama ini dari Bu Nurhadi yang sekarang masuk dalam jajaran Lazismu ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, monggo nanti silahkan lah. Tapi saya minta dari Lazismu dan dari pengurus agar betul-betul mencatat kapan transaksi itu disampaikan dan kapan nanti akadnya harus dikembalikan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah tidak ada umpamanya, wakaf uang ini masih ada dan akan dikembalikan kepada ahli waris. Amal penjenengan itu terus nanti insya Allah kalau penjenengan ikhlas ya, insya Allah itu akan menjadi tadi bagian daripada pencerah dan yang jadikan padang kubur kita. Mudah-mudahan masih ada 3 nanti apa yang diteriakkan oleh kubur ini kepada manusia. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.